Selamat sore Bapak dan Ibu, kita jumpa di dalam perjumpaan ibadah KRW, di mana kita sebenarnya ibadah KRW adalah pendalaman Alkitab kelompok rukun warga. Dan pada malam hari ini mari kita awali dengan kita membuka kidung Mazmur kita, kidung lama nomor 140 bait yang pertama dan kedua, tansah bingah. Kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus melimpah atas masing-masing saudara di dalam keluarga. Amin. Pada saat ini Bapak dan Ibu, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan 18, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih bahwa Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini di rumah kami masing-masing sebagai gereja kecil-Mu. Datanglah di tengah peribadatan kami, pimpinlah peribadatan kami ini. Hamba-Mu yang akan membacakan firman dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman, walaupun hanya sejenak dan sedikit yang akan kami dengar, mampukanlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Dari awal sampai selesai, berkatilah kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kitab dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau
mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang ketiga, hal berpuasa, ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memberlakukan dalam kehidupan setiap hari, akan memperoleh damai sejahtera. Mari kita tanggapi dengan nyanyian Kidung Mazmur 92. Bait yang pertama saja. No
Sabda mulya, sabda mulya, saking Allah mulya, sabda mulya, sabda mulya, saking Allah mulya. Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mendalami firman Tuhan melalui kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan 18. Itu adalah perikop, sebetulnya perikop panjang. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-34 itu berbicara, yang pertama 1 sampai 4 itu hal memberi sedekah. Yang kedua 5 sampai 14 hal berdoa. Yang ke-15 sampai 18 hal berpuasa. 19 sampai 24 hal mengumpulkan harta. Yang ayatnya 25 sampai 34 hal kekhawatiran. Saya sekarang ingin menarik tema dengan berbuatlah yang benar. Tapi saya tidak menguraikan 5 topik ini. Saya hanya ingin menguraikan satu topik yang kedua dari ayat 5 sampai dengan 14. Pada kata-kata dari ayatnya yang ke-11, 12 dan 13. Yang demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kunci daripada doa Bapa kami ada di dalam kata kami. Mengapa kok dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan supaya para murid dan orang-orang percaya itu memakai kata kami? Karena kata kami itu menyangkut semua orang. Baik orang yang suka dengan kita, baik orang yang benci dengan kita, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik semua itu tercakup di dalam kata kami. Nah, kata kami itu adalah penting sekali karena menunjukkan bahwa kata kami itu kita yang berdoa, siapa saja yang berdoa itu merasa satu dengan semua, baik orang yang membenci maupun orang yang menyukainya. Maka dari itu doa itu mengandung unsur pertobatan. Kita bertobat kepada Tuhan. Walaupun orang itu membenci kepadaku, tetapi aku tetap mengasihi mereka. Nah, inilah pertobatan yang tidak kelihatan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus berbuat benar di dalam doa itu. Jadi karena ada kebersamaan, ada kesatuan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi seperti halnya kalau berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan kata berikanlah aku pada hari ini makananku yang secukupnya. Itu kan egois Bapak dan Ibu. Jadi kata-kata egois ini, apalagi dengan orang yang sudah membenci aku, yang sudah memusuhi aku, biar mereka keseretan, biar mereka tidak bisa mendapat berkat, biarkan. Tidak begitu, Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran itu. Kebenaran itu adalah kasih. Kuncinya adalah kebersamaan bersama dengan semua orang, baik yang suka maupun yang benci dengan kita, baik yang kaya maupun dengan yang miskin, baik yang berpangkat tinggi maupun yang berpangkat rendah, baik yang bersekolah tinggi maupun yang tidak sekolah, itu tetap menjadi masuk dalam lingkaran kasih kita. Nah, inilah yang dikatakan. Yang kedua itu ampunilah kami. Jadi di situ yang ketiga itu ampunilah kami. Berarti jangan ampunilah aku, yang lain tidak, bukan begitu. Di sini Tuhan menghendaki bahwa kalau kamu memohon pengampunan, kamu pun juga bisa mengampuni orang lain, dan orang lain akan mampu mengampuni kita juga. Nah, inilah sesuatu hal yang sering kurang menjadikan perhatian dalam kehidupan kita. Melalui doa Bapa kami ini Tuhan Yesus ingin mengajak kita itu berbuat yang benar.
berbuat yang benar dalam segala hal. Yang ketiga, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti di situ kita semua ini supaya dilepaskan dari segala pencobaan adanya dalam damai sejahtera Tuhan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita semua perlu melihat suatu kata kunci penting bahwa kesatuan, kebersamaan di dalam hidup yang penuh kasih itu Bapak dan Ibu selalu memohon kepada Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan semua orang. Saya seringkali melihat bahwa ada orang yang mengatakan gini, aku ini loh kalau melihat orang itu benci ngurut sikut saya, ngijek rumahnya aja males aku. Nah, kata-kata ini berarti orang ini tidak pernah berdoa, tidak pernah bertobat, tidak pernah memperbaharui hidupnya di dalam kasih. Aku memang mengasihi, tapi aku nggak bisa sama orang itu, nggak bisa Bapak dan Ibu. Jadi kita semuanya kepada siapapun kita harus tetap mengasihinya. Nah ini pergumulannya, mampukah Bapak dan Ibu menggumulkan kehidupan ini bersama dengan Yesus sebagaimana yang diajarkan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, jangan sampai ada orang lain yang mengetahui apa yang kita lakukan kepada orang itu. Apa yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan kita. Namun itu yang tahu hanya Allah saja. Maka dari itu Ibu dan Bapak, kita bersama-sama dipanggil untuk mendalami bahwa Bapak dan Ibu kalau sulit berdoa daripada kata kita bulet-bulet dan enggak karu-karuan, kita menggunakan doa Bapa kami sebagai doa yang sempurna. Doa yang benar-benar diajarkan oleh Tuhan, benar-benar kita memiliki doa pertobatan yang bisa menyatukan kita dengan semua di dalam kehidupan ini. Maka dari itu di dalam ibadat-ibadat seperti pesan Tuhan Yesus, barang siapa yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, ia tidak sampai. Berarti kita harus benar-benar setiap hari di rumah kita, jangan sampai kita melupakan bahwa kita memiliki hubungan kedekatan di antara kita. Pada saat ini seringkali saya dengar dengan masa pandemi COVID-19, banyak keluarga yang tidak damai. Makin lama, makin banyak waktu untuk bersama-sama, makin tarung. Bapaknya sama anaknya, bapaknya sama ibunya, ada yang kepingin cerai, ada yang kepingin meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, memusuhi anaknya, mengusir sana, mengusir sini, itu tidak perlu terjadi. Yang ada dalam kehidupan kita adalah saling. Nah ini tadi, saling memiliki rasa yang bersatu dengan siapapun, yang cocok dengan kita, yang menyenangkan hati kita, atau yang membuat susah hati kita, itu tetap memiliki rasa yang satu. Yaitu kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi nasihat yang benar menuju kepada kehidupan yang damai sejahtera. Marilah Ibu dan Bapak, malam hari ini kita pergumulkan bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sangat indah. Kalau Ibu dan Bapak mengatakan aku gak iso blongo, tidak mungkin. Kalau Ibu tidak bisa doa, bacalah Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di situ Bapak dan Ibu pasti akan memiliki doa. Kalau ada kekuatan-kekuatan gaib yang mengganggu kehidupan kita, bacalah doa itu sampai Tuhan menjawab. Maka dari itu kepada kita semua harus memiliki keyakinan bahwa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar doa yang akan membawa kehidupan kita semakin dikuduskan. Dan kita semakin memperoleh kesempatan untuk mengasihi siapa yang membenci atau siapa yang
menyenangi kita. Siapa yang menghancurkan kehidupan kita atau siapapun yang membantu kehidupan kita, semuanya tercakup dalam doa itu. Sehingga dengan demikian kekuatan kuasa Roh Kudus akan menggempur dan akan memenangkan setiap orang yang tekun di dalam doa. Maka dari itu jangan lepaskan semuanya melalui doa Bapa kami, karena doa Bapa kami adalah doa sempurna, doa yang memiliki keajaiban, doa yang memiliki suatu mujizat-mujizat besar kepada setiap orang yang menyatu dengan Allah di dalam Yesus dan terurapi oleh kuasa Roh. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Damai sejahtera-Mu menghampiri kami Tuhan. Teduhkan kami dalam terang kuasa kasih-Mu. Sempurnakanlah permenungan kami, demikian juga dapat kami dalami melalui pengakuan dan kepercayaan kami di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama mengucap syukur dengan memuji kidung nomor 47 bait 1 dan 3. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Sempurnakanlah ibadat kami sore ini. Mantapkanlah keyakinan dan kepercayaan kami melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami saat ini menyerahkan persembahan kami. Seberapa yang terkumpul pada sore hari ini berkati semua dan juga persembahan-persembahan kami yang lain. Percayakan kepada pengelola supaya persembahan kami bermanfaat bagi pelayanan jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun, siapapun juga mereka dalam sakit apapun, di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, dalam perawatan dokter paramedis maupun di dalam pendampingan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kesempurnaan melalui iman dan percaya mereka, sehingga semuanya akan membawa kehidupan mereka semakin diperbaiki oleh iman percaya mereka. Kuduskan mereka di dalam sakitnya, sempurnakan keyakinan kepercayaan, sehingga mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan.
Bagi mereka yang saat ini menghadapi pergumulan berat karena situasi pandemi COVID-19 ini, keadaan perekonomian yang memberat, demikian juga usaha-usaha begitu sangat tertutup, hingga dengan demikian banyak usaha-usaha saudara-saudara kami mengalami kesulitan. Namun kami percaya bahwa melalui Engkau, melalui kepercayaan kami kepadamu Tuhan, Yesus akan membuka pintu berkat Tuhan melimpah atas setiap saudara. Untuk itu pusatkanlah pikiran mereka hanya kepadamu, sehingga mempersembahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan namamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga belajar, demikian juga kami yang bekerja melalui online. Kiranya juga Tuhan memberikan rahmat anugerah penyertaan supaya kami dapat bekerja dan belajar dengan maksimal. Bagi mereka yang saat ini sudah mulai aktif karena sudah ada new normal, kami percaya bahwa Engkau tetap melindungi. Untuk itu berikanlah kewaspadaan kepada setiap kami, supaya di dalam new normal ini kami benar-benar dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah pembenaran atas seluruh sikap, sifat, dan perbuatan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya juga Tuhan berikan rahmat anugerah supaya penambahan usia perkawinan dan usia kelahiran benar-benar membawa penambahan kedewasaan iman kami. Demikian Tuhan, kami menyerahkan pemerintah negara bangsa kami bersama dengan seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, demikian juga tim dokter paramedis dan para relawan yang ikut ingin mematahkan perkembangan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan pertolongan ini kepada pemerintah negara bangsa kami, sehingga pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah menyatu hati supaya di dalam masa new normal ini mereka benar-benar dapat selalu mendampingi warga negara supaya mewaspadai kehidupan dan juga kehidupan sehari-hari. Demikian Tuhan di surga, sempurnakanlah seluruh kehidupan kami melalui pembinaan pendampingan oleh gereja Tuhan. Kiranya rahmat-Mu melimpah supaya gereja-Mu tetap Tuhan pakai sebagai sarana untuk penguatan iman dan percaya, sehingga benar-benar akan membawa kehidupan penuh damai sejahtera walaupun COVID-19 ini masih ada, namun memberikan kemantapan supaya kami tetap berdoa, berdampingan dengan Engkau dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu. Untuk itu Bapa, bawalah kami dalam terang kuasa kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu, terutama di dalam kami ada di rumah. Jauhkan kami dari kejenuhan, supaya melalui pendampingan gereja-Mu kiranya dapat membawa penghiburan yang terus-menerus semakin memantapkan iman dan percaya kami. Bapak Pendeta bersama keluarga, Pendeta Emeritus bersama keluarga, Penatua Diaken bersama keluarga, Komisi Badan Pembantu bersama keluarga, demikian juga multimedia bersama keluarga, sekretariat bersama keluarga, koser bersama keluarga, demikian juga saudara-saudara kami yang tergabung di dalam tim musik, baik organis maupun sang leader, tetap terberkati oleh kuasa kasih-Mu. Demikian sempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam kuasa kasih-Mu, demi nama Yesus yang selalu mempersekutukan kami melalui doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan dengan pujian penutup, di mana kita akan menerima berkat Tuhan dari nyanyian Kidung Mazmur 130 bait yang pertama saja.
Yenunggilan Gusti insan salu mana langkung sentrem arahayu kula angantos Gusti siang kelayan ratri nyuwun berkah Gusti imami. Mari kita teduhkan diri kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan pengharapan. Kasih karunia Yesus yang selalu setia mengajar kami di dalam segala hal. Dan kasih Allah Roh kiranya melimpahkan kekuatan, pemantapan iman dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai, memberkati dengan damai sejahteranya. Amin.